Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat kesehatan, kesempatan kepada kita untuk eh, senantiasa bergerak untuk menimba ilmu dan memanfaatkan bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memulai kegiatan kajian lanjutan dari ekonomi zakat yang merupakan program dari Sekolah Kepemimpinan Zakat. Dan kegiatan ini insya Allah kita akan laksanakan selama secara rutin setiap hari Senin dan Kamis selama bulan suci Ramadan, yaitu pada jam 7 pagi sampai jam 8.30 dengan pemateri dari Ketua Yayasan Edukasi Zakat Indonesia, kemudian juga beliau adalah pakar ekonomi zakat dan kepala dari Penzawa, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Makassar. Beliau adalah Profesor Dr. Hamzah Hasan Heria, MA, yang akan senantiasa membagi ilmunya kepada kita semua. Pada kesempatan ini hadir beberapa praktisi daripada lembaga zakat dan juga para aktivis dan para peminat-peminat akademisi, juga peminat-peminat zakat yang ada di berbagai tempat. Ya, tadi malam juga ada teman dari Kalimantan, Nunukang, yang juga bersedia untuk ikut. Mudah-mudahan sebentar sambil berjalan kita akan menunggu kehadiran teman-teman yang lain untuk ikut bersama di dalam kajian ini. Materi yang akan kita bahas saya kira cukup. Tolong kaosku di situ, nak. Zakat itu Pakai baju. bagaikan memasuki samudera yang luas, ya, Baju luas di dan situ. dalam, dan masih Yang di terbatas orang lantai. yang menjamahnya. Jadi bisa Iya. dibayangkan begitu besar potensi Enggak, ini kajian, papan. bahkan potensi untuk kita garap terkait dengan zakat ini. Mengaji, Nah, untuk pengajian. kesempatan pertama nanti kita akan dengarkan bersama pemaparan daripada Prof. Hamzah. Ya, ada beberapa hal yang akan kita kaji sampai 8 kali pertemuan, ya, termasuk bagaimana filosofi zakat, ya, bagaimana filosofi amil, kemudian manfaat zakat yang terutama bagi musaki, bagaimana pengawasan zakat, kemudian bagaimana terjadinya kesinambungan, ya, antara sebuah cita-cita baik bagi musaki maupun bagi mustahik. Kemudian juga kita akan mengkaji tentang bagaimana kriteria keberhasilan pengelolaan zakat oleh amil, kemudian prinsip pendayagunaan dan teori, serta permodelan integrasi zakat dan non-zakat. Ya, saya kira akan menarik materi-materi yang akan kita dapatkan di dalam kajian rutin ekonomi zakat selama bulan puasa ini. Dan insya Allah kami dari Sekolah Kepemimpinan Zakat eh, akan menyiapkan sertifikat bagi para bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz-ustazah yang berkenan mengikuti kegiatan ini secara rutin sampai 8 kali pertemuan. Baik, sedianya bergabung bersama kita pada pagi hari ini Enggak boleh bercanda. pembina dari Yayasan Edukasi Zakat, Prof. Asdar. Eh, Sambil menunggu kehadiran beliau, kita lanjutkan. Nanti setelah beliau bergabung, kita berikan kesempatan untuk memberikan
arahan-arahan. Baik, kami selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada Prof. Hamzah Heria untuk memaparkan kajian mengenai ekonomi zakat ini. Kepada Prof. disilakan. Ya, makasih Dr. Agus. Suara setelannya bagus. Kedengaran ya? Halo? Suara? Bagus, bagus Pak Prof. Kedengaran, kedengaran. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi, bismillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Silakan, Prof. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, alhamdulillah kita bersua kembali dalam Saya kira luar biasa forum ini ya, bergabung Ustaz Muhaimin dari Basnas Bone, ada Ustaz Leo dari Basnas Selayar, ada Ustaz Bahrul dari Basnas Sinjai, ya ada dari FEB, Fakultas Ekonomi, ada Pak Samsul Bari, Pak Nur Aulia, dan insya Allah akan bergabung ya sebentar bergabung juga Ustaz Irfan. Terima kasih Ustaz. Ya, insya Allah forum ini akan menjadi kajian yang menarik buat kita semua. Silakan Prof, mungkin bisa dimulai kajiannya Prof. Iya, makasih. Ya, selamat bergabung juga sudah ada Prof Asdar. Iya, luar biasa. Alhamdulillah kita bersyukur pagi ini kita bisa bersua. Kita ini Oh ya, beribadah. karena ini pertama kali kita akan laksanakan, Silakan. ya sebagaimana yang kita rencanakan akan diawali dulu dengan arahan atau sambutan dari Dewan Pembina Yayasan Edukasi Zakit Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar, SMSI, CWM. Sebelum Prof. Hamzah memaparkan, mohon kesediaan Prof. Asdar untuk memberikan arahan beberapa kata untuk menjadi arahan dan penyemangat buat kita semua. Silakan Prof. Asdar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Pertama, mari kita bersyukur bahwa apa yang kita rencanakan ya, hari ini kita mulai. Dan hari ini dari 8 kali pertemuan saya diminta membuka. Selanjutnya akan bersama Prof. Hamzah ke depan ya selama 8 kali. Dan 8 kali ini kita akan berikan certified dari konsultan zakat. Kita akan buat sendiri. Sertifikasinya ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Pembina, Ketua Yayasan, Direktur, 3 penanggung jawab. Ya, jadi kita setara dengan BNSP ya, karena sekarang pelatihan-pelatihan aja hanya 2 jam aja langsung dikasih sertifikat. Astagfirullah, ini udah keterlaluan ya. Ini dijual murah ini sertifikat. Coba lihat di mana-mana. Zoom aja 2 jam langsung lagi sertifikat, ini sertifikat, astagfirullah ya. Jadi ini kita lain dari yang lain, kita tidak mengharapkan dari negara, pengakuan kita yang mendapat pengakuan dari ilahi dan kita akan tanda tangani. Dan saya sudah biasa menandatangani ijazah karena saya rektor, apalagi Prof. Hamzah ini rektor periode 2 kali juga, jadi aman lah ya. Jadi kita hanya bergantung kepada ilahi dan ini adalah langkah besar kita buat. Kemarin lanjutannya kita sudah membuat deklarasi, membuat masyarakat taat pajak. Dan ini seperti biasa kayak KKN dulu diawali dari Unhas, kemudian se-Indonesia. Waktu kita merdeka belum ada itu namanya Departemen Haji, belum ada itu Syariah. Syariah ini baru tahun 2000-an ya, 25 tahun yang lalu. Syariah ini bisa jadi nanti ada kementerian khusus zakat.
Ya, sekarang aja Kementerian Haji sudah ada, dulu mana dibayangkan, sekarang terpisah. Jadi kita ini berpikir ya 25 tahun akan datang, 50 tahunnya akan datang ya. Itu dan kita mulai, dan bapak-bapak lah sebagai orang-orang yang dipilih ya untuk memulai awal ini. Dan saya bersyukur pribadi bisa ikut. Tadinya lupa ini ya. Tadi setelah saya ada WA dari Pak Gus Salim. Ya begitulah kalau kita sudah lansia ya. Dan ini Anda semua yang belum pernah merasakan bagaimana di Kamis pertama kita awali dengan ibadah tambahan. Puasa aja sudah ibadah ini ya. Karena tidak semua orang bisa berpuasa, tidak semua orang. Ya, dan kita ada tantangan karena semakin banyak ini warung-warung sekarang yang terbuka. Dulu-dulu waktu saya kecil itu warung-warung ditutup ya, kemudian ya adalah toleransi. Sekarang tidak ada lagi perbedaan ya. Jadi ini kita sangat krisis, degradasi mental, dan ya nggak tahu lah. Intinya sekarang mulai diri sendiri, keluarga. Mari kita menjaga agar kita bisa lebih baik. Dan salah satu perintah ilahi ini adalah masuk rukun Islam, zakat. Ya, zakat ini sangat penting karena di antara kita banyak sekali yang dia tahu hanya zakat fitrah, ya, belum zakat harta, belum zakat pertaniannya, belum emasnya. Bagaimana zakat ilmunya juga? Ya, saya tahu kalau ilmu disakati itu disebarluaskan, gratis lagi ya. Ya kalau dibayar harus jelas ininya. Jadi hari ini kita mulai suatu sejarah dalam Republik Indonesia, dan ini baru pertama kali di Republik, dan insya Allah akan menjadi langkah-langkah menyempurnakan yang ada. Saya sambut baik sebagai Ketua Dewan Pembina, Anda bisa hadir semuanya, baik mahasiswa ataupun siswa atau siswa pesantren yang hadir ini, silahkan, itu berkah dan Anda dapat hidayah. Ya, dan yakinlah bisa hadir di tempat ini atas izinnya ya. Daun jatuh aja atas izinnya. Jadi berbahagialah kita mendapatkan kesempatan untuk ikut pertama kali ya. Ini kita buka. Ya, kita buka dan kita laksanakan setiap Senin Kamis. Insya Allah 8 kali akan dapat sertifikat. Pokoknya sertifikatnya kita garansi penuh ya. Bukan dari BNSP, kita garansi penuh. Seperti itu, dan itu juga BNSP baru-baru aja kan. Kemudian sertifikat-sertifikat yang lain juga. Saya tidak setuju kalau sekali lagi jangan lagi kursus-kursus masa hanya 2 jam dapat sertifikat ya. Itu nggak benar itu ya. Ini melanggar Anda jam 39 ya. Apa yang Anda usahakan harus dirawat baik, tumbuhkan dia sampai nanti berbuah. Ya, itu aja dari saya. Selamat semua. Kita bersyukur ya. Salah satu yang kita lakukan adalah zakat ya, dan terima kasih Prof. Hamzah, Ketua Yayasan, Pak Direktur Sekolah Zakat. Ini sekolah zakat pertama yang swasta, yang lain dibina oleh negara ya, kayak Basnas ya, Basnas, dan kita dapat kemarin berkah karena mantan Ketua Basnas Sulawesi Selatan yang 2 bulan lagi akan langsung mau bergabung ke kita. Ini kita belum kampanye siapa yang mau gabung, ini hanya kita kasih aja dulu, penyampaian aja dulu. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Agus selama ini webinar. Pada yang lain juga ya, salam semuanya. Insya Allah puasa kita tambah berkah, dan ini semua dicatat ya, semua dicatat. Ini bagian dari majelis ilmu, Malaikat datang itu di atas kita ini ya, melihat langsung siapa yang bersikir, siapa yang bermajelis ilmu. Dan ini itu tidak usah diragukan. Saya kira kita semua orang-orang yang sudah pilihan. Hanya bagaimana menahan godaan ini sampai ke liang lahat ya. Karena ada orang naik jabatannya, justru jabatannya bikin masuk di penjara ya. Ada macam-macam lah. Kita nanti akan diuji sampai liang lahat. Tidak ada yang tidak diuji. Itu aja kata-kata dari saya. Sekali lagi terima kasih kehadiran kita semua. Dan ini kita baru mulai, dan insya Allah nanti kita akan lakukan penyempurnaan ke depan. Itu aja sambutan saya, Pak Dr. Agus, Pak Prof. Hamzah, silahkan ya, kita lanjutkan, dan kita mendukung ya, full power. Ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.
Dr. Haji Muhammad Asdar selaku pembina Yayasan Edukasi Zakat telah memberikan arahan, motivasi, petunjuk kepada kita semua. Insya Allah membuat kami semua akan semakin tergerak untuk melaksanakan kegiatan ini secara rutin. Telah bergabung bersama kita beberapa orang yang kira sudah cukup luas jangkauan kita ya. Teman dari Kalimantan saya lihat sudah bergabung dari Nunukan. Baik, saya persilakan Prof. Hamzah untuk memulai kajian. Silakan Prof. Ya, baik. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Moderator, sebagai Direktur Sekolah Zakat, tadi kita dengar sambutan Pak Ketua Yayasan, Pembina Yayasan, Profesor Asdar. Alhamdulillah pagi ini banyak sekali kawan-kawan hadir ya dari teman-teman pimpinan Basnas, ya beberapa kabupaten hadir, teman-teman mahasiswa S3 UIN, banyak sekali Pak Irfan Abdul Ghani, luar biasa. Ini juga dari Bone ada nih Pak Samsul Bahri, banyak teman-teman. Sebelum kita mulai, kita baca dulu doa. Kita kirimkan bacaan Al-Fatihah kita, Allah akan membalas. Pertama, untuk orang tua masing-masing, semoga memperoleh rahmat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kepada mereka yang pernah berjasa kepada kita, punya kontribusi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kepada mereka yang pernah tergores hatinya, semoga mereka itu memaafkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Ini masalah zakat ini salah satu rukun Islam kita ya. Sebenarnya sudah lama diamalkan oleh umat Islam di Indonesia sejak mereka berislam. Namun kalau kita lihat sekarang ini perkembangannya ya mungkin dibanding dengan rukun Islam yang lain, saya kira zakat ini belum seperti misalnya rukun Islam yang lainnya secara penuh dibanding dengan haji. Ya haji ini kan siarnya luar biasa, naik pesawat, pengelolaannya luar biasa seperti itu. Demikian juga misalnya sholat, selain sholat yang kita lakukan secara sendiri, masjid ini sangat ramai, sangat besar di Indonesia. Kalau syahadat ini, syahadatain saya kira populasi umat Islam di Indonesia sangat besar. Bahkan dunia juga seperti itu, umat Islam terbesar di dunia. Jadi membandingkan kondisi Indonesia dengan posisi dunia ini luar biasa. Tapi kalau kita lihat zakat, zakat ini ya ramainya di mana? Ramainya itu pada saat pengelolaan zakat fitrah. Saya kira ini sudah sangat populer. Cuma saja zakat fitrah ini ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana respon Indonesia terhadap zakat, sebenarnya sudah memiliki kinerja, namun kinerjanya masih bertahap. Kita lihat bahwa undang-undang pengelolaan zakat itu ya sudah 2 kali perubahan. Undang-undang pertama sekarang sudah undang-undang kedua, dulu Undang-Undang 3899, setelah itu ada lagi undang-undang baru sampai sekarang. Dulu sebelum itu ada kita kenal beberapa daerah pengelolaan zakat, tiap provinsi berbeda. Nah,
Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat potensi zakat itu versinya banyak. Itu di atas 340 triliun. Ya, itu banyak sekali. Bahkan mungkin bisa sampai 500 triliun untuk Indonesia. Nah, banyak versi tentang itu, ada beberapa versi. Lalu kemudian dari sisi aktualisasinya yang terkumpul ya, yang terkumpul itu ya saya kira mainnya 9-10%. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Ada satu pertanyaan besar, mengapa jumlah potensi dan jumlah capaian per tahun itu masih di angka 10 atau 9%. Ini yang jadi soal. Dan sudah berapa lama posisi seperti itu, angka-angka itu posisinya seperti itu. Oleh karena itu penting kemudian secara ekonomi kita berpikir mengapa seperti itu yang terjadi. Nah, dengan demikian maka kemudian strategi yang dibangun, metode yang kita lakukan selama ini tentu tidak efektif. Karena antara potensi dan capaian itu ya di bawah 10%. Ya seharusnya ya 70%. Atau paling tidak kalau era demokrasi ya 50+1 kira-kira begitu. Baru bisa seimbang dengan era modern. Nah, jadi Bapak Ibu ada strategi yang keliru, yang tidak tepat, yang mungkin perlu kita diskusikan. Di mana masalahnya? Sehingga antara potensi dan fakta itu tidak bisa imbang secara rasional. Itu saya kira yang menjadi kegelisahan besar. Mengapa sekolah kepemimpinan zakat ini juga mengambil bagian. Nah, Bapak Ibu sekalian tentu saja kajian zakat ini di tempat-tempat lain banyak. Baik di kalangan S2, S3, teman-teman yang mengambil disertasi, tesis. Di S1 di tingkat mata kuliah pada prodi-prodi ekonomi Islam, ekonomi syariah, saya juga seperti itu. Nah, tambah lagi saya kira perhatian Basnas ya, yang menyebar pada seluruh kabupaten dan kota, saya kira ada 400 lebih, kira-kira begitu, Basnas kota di Indonesia yang sangat aktif melakukan kampanye, melakukan pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Tambah lagi kemudian LAZ, Lembaga Amil Zakat, yang tersebar saya kira banyak juga. Nah, ini saya kira menjadi fakta bahwa dari sisi keaktifan sumber daya manusia zakat, baik yang dikelola oleh Basnas maupun LAS, ditambah kemudian teman-teman perguruan tinggi itu luar biasa. Namun demikian faktanya masih seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, di sisi yang lain, 8 penerima zakat mustahik. Ya, saya kira jarang kita dengar. Atau mungkin ada, tetapi belum populer. Orang-orang yang pernah menjadi penerima zakat lalu berubah menjadi muzaki atau munfik. Mungkin tidak ada yang viral itu ya. Oh, dulu orang ini penerima zakat sekian tahun, lalu tiba-tiba menjadi munfik. Tiba-tiba kemudian menjadi wajib zakat. Nah, ini belum ada yang viral. Mudah-mudahan ada yang viral ya. Itu artinya bahwa sukses ya, sukses viralnya ini belum ada. Ini juga menjadi pertanyaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa ini semua belum menggembirakan? Mengapa? Ini semua menjadi kegelisahan kita semua. Nah, karena itu ini terkait dengan eh,
mengaktifkan atau menegakkan rukun Islam, salah satu rukun Islam. Nah, mungkin juga problemnya adalah pada wilayah literasi zakat. Seperti apa zakat ini, sehingga bisa masih belum menggembirakan. Nah, jumlah penerima zakat juga, ya mungkin datanya semakin bertambah. Jangan-jangan kalau teman-teman nanti ini peserta webinar ini melakukan pengamatan atau riset kecil-kecilan nanti pada akhir Ramadan, saya kira kita kembali ke masing-masing tanya informasi berapa penerima zakat tahun ini dan berapa tahun kemarin, apa bertambah atau tidak. Ya, saya ya hampir bisa mengatakan belum punya data apakah dia bertambah atau berkurang. Nah, yang menerimanya, ya kalau miskinnya ya eh, BPS kita, Badan Pusat Statistik, mengatakan menurun. Ya, tetapi yang menerima zakat ini kan jangan-jangan semakin bertambah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu disinilah urgensinya ya, pentingnya kajian ini, mengkampanyekan. Nah, sebelum kita masuki tentang kajian zakat, ada satu hal yang saya kira penting kita lihat, bagaimana kemudian mengentaskan kemiskinan ini. Fakta kita di Indonesia, mengentaskan kemiskinan itu adalah diserahkan kepada negara. Nah, jadi saya kira pasal sekian undang-undang itu orang miskin dan terlantar dipelihara negara. Tetapi bagaimana memang petunjuk agama berkaitan dengan penyelesaian kemiskinan ini. Nah, salah satu simpul ya penyelesaian kemiskinan yang kelihatannya diabaikan banyak orang adalah bagaimana peranan keluarga. Nah, sekarang ini kita memiliki konsep ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah misalnya. Nah, itu bagus sekali. Tetapi dalam kaitannya dengan penyelesaian problematika kemiskinan, hubungan kekeluargaan ini hampir terlupakan. Nah, kita belum mapan penyelesaian kemiskinan itu terhadap zakat, tetapi kita melupakan tentang bagaimana kekerabatan itu bisa membantu penyelesaian kemiskinan. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Nah, ini saya kira perintah Al-Quran. Berikanlah keluarga itu, orang-orang dekat itu haknya, dan orang-orang miskin. Nah, dalam era informasi sekarang ini saya kira sangat lemah jaringan keluarga dioptimumkan untuk membantu sesama mereka. Nah, pada masa agraris Indonesia, saya kira tahun 60-an, 70-an, ya itu masih kental sekali. Ya, pada bulan Ramadan, akhir Ramadan itu ya yang punya nafkah paling tidak melirik siapa sih di antara keluarga-keluarga kita itu yang secara ekonomi ada masalah, kita bantu. Nah, ada teman-teman yang keluarga mau lanjut sekolah, ya dibantulah. Nah, tapi setelah era agraris, masuk era informasi, ya hubungan kekerabatan sudah mulai tidak setebal lagi, akhirnya juga seperti itu. Nah, saya tidak tahu pada keluarga-keluarga yang menggunakan misalnya marga atau PAM itu, ya mungkin masih kuat. Tetapi pengamatan saya secara umum, ya terkesan ya kita lupakan jaringan itu.
Padahal Al-Quran juga menjadikan kekeluargaan itu sebagai salah satu aset yang harus dioptimumkan untuk penyelesaian masalah kemiskinan. Nah, pertanyaannya sekarang ini adalah siapa yang bisa menyelesaikan masalah kemiskinan perspektif ekonomi Islam ini? Yang bisa menyelesaikan itu secara independen, secara mandiri, dan mudah-mudahan lebih profesional adalah Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Nah, kita punya harapan seperti itu. Nah, tentunya karena ini kita memiliki satu kaki saja. Seharusnya selain lembaga zakat ini, ada juga keluarga itu memperhatikan keluarganya. Nah, tetapi ini kan umat Islam ya, sebagian itu kan sudah berpikir ya transaksional. Ya, saya kasih dan saya dapat apa gitu. Nah, itu kan juga mempengaruhi keadaan kita. Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya hubungan kekerabatan ini ya, sebagai pelampung ekonomi ini lemas, tambah juga dengan Basnas dan LAS itu juga lemas, maka hancurlah kemudian. Nah, ini yang jadi soal. Nah, oleh karena itu, selain kita punya harapan besar kepada pengelola zakat, ya supaya mereka lebih profesional dan lebih berkinerja, kita juga ingin ya mengembalikan bahwa masing-masing kita ini punya jejaring kekeluargaan ini. Kita lihat-lihatlah siapa-siapa di antara mereka yang kita bisa bantu. Kalau tidak bisa dibantu secara ekonomi, ya secara intelektual gagasan atau menghubungkan dengan bahwa ada di sana orang yang layak dibantu. Nah, itu yang menjadi eh, harapan kita. Bapak Ibu sekalian, zakat ini ya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an zakat aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi ada kitab eh, Mu'jam Al-Mufakhras ya. Saya punya ini Al-Mu'jam Al-Mufakhras li Al-Fatil Qur'anil Karim. Itu ditulis oleh eh, siapa? Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi ini eh, ini kitabnya Mu'jam Mufakhras li Al-Fatil Qur'an. Nah, di dalam kitab ini ya, ini sebenarnya Al-Quran, tetapi eh, bagusnya itu jumlah huruf, jumlah lafaz dalam Al-Quran itu disebutkan berapa kali lafaz itu terulang di dalam Al-Quran gitu. Itu salah satu eh, apa namanya salah satu keistimewaan kitab ini. Memang seperti itu. Nah, saya mencoba membuka ini, eh, lalu kemudian menemukan kata az-zakah. Az-zakah. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ada lagi itu wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Itu pengulangannya itu 32 kali. Nah, mana lagi ketika dia bilang eh, zakian, zakian. Mana lagi kalau dia bilang zakiyah. Banyak sekali. Mana lagi kalau dia mengatakan eh, tuzakka yatazakka wa may yatazakka fa innama yatazakka li nafsih wa ilallahil masir. Jadi Bapak Ibu meneliti lafaz-lafaz Al-Quran itu sebenarnya sudah
sudah dilakukan oleh ulama kita ini, Muhammad Fuad Abdul Baqi, dan di Google juga saya kira seperti itu. Nah, sehingga untuk melihat lafaz berapa kali dan tepatnya pada surah mana dalam Al-Quran itu sudah sangat mudah kita lacak gitu. Nah, zakat ini ya, kalau kita mau melihat struktur hurufnya, ya itu kan hurufnya adalah azza, al-kaf, al-ya. Bisa juga disebut dengan zakaya, zakat. Ya, ianya ini adalah harful mu'tal, zakat. Nah, apa artinya makna dasar daripada zakat ini atau zakat atau zakia itu adalah suci menurut eh, kitab Maqais Al-Lughah. Kitab Maqais Al-Lughah ini adalah salah satu kamus Mu'jam Maqais Al-Lughah, salah satu kamus itu ditulis pada pertengahan ya, pada sekitar 250 Hijriah sebelum bahasa Arab itu belum berkembang. Makanya kitab itu Maqais Al-Lughah banyak dijadikan referensi untuk melihat makna-makna lafaz dalam Al-Quran. Nah, ini juga banyak dijadikan pegangan karena dianggap lebih dekat daripada dinamika perkembangan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Kira-kira sering saya mengatakan bandingannya itu sama dengan bahasa Melayu. Kalau kemudian kita mau meneliti bahasa Indonesia, ya kamus yang kita lihat itu adalah kamus Melayu ya, karena bahasa kita dari sana. Sama dengan misalnya eh, Maqais Al-Lugha ini masih dekat dengan perkembangan bahasa Arab pada periode awal, bukan Lagi. pada perkembangan modern. Nah, kalau kita lihat makna dasarnya itu zaka yang kemudian berubah menjadi zakion. Nah, hurufnya tadi ada 3. Jadi, ya, Struktur baik. hurufnya ada 3. Itu memiliki makna Pas dasar kalau dibawa ke di sana, suci, semua orang suci dan kalau dia berkembang. Itu juga kemudian berubah menjadi cerdas. Jadi tidak saja suci, tetapi berkembang. Tidak saja berkembang, tetapi dia saja suci. Nah, riba itu dalam kamus itu disebutkan itu juga bertambah, berkembang. Tetapi kalau zakat itu dia bertambah, dia berkembang, tetapi dia suci. Kalau riba dia hanya bertambah. Jadi memang dari sisi makna bahasa ya bisa dibandingkan, tidak bisa disejajarkan ya. Bisa dibandingkan antara riba dan zakat. Wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ada itu ayat yang lain yang juga eh, membandingkan zakat dengan riba. Nah, tapi memang variabelnya ada sama, tapi banyak juga bedanya. Nah, kalau riba ya perilaku manusia tertentu seperti itu. Kalau zakat dia adalah perintah agama. Nah, jadi kalau orang eh, melakukan aktivitas pengelolaan zakat, berarti dia itu melakukan aktivitas pengembangan dan pencerahan. Nah, ini. Jadi bicara tentang itu, maka dua variabel ini menjadi penting. Dia adalah suci, dia juga melakukan upaya pengembangan. Nah,
Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu, ya paling tidak ada dua yang dia lakukan. Misalnya wajib zakat. Kenapa kau lakukan itu, keluarkan zakat? Ya, saya ingin usaha saya berkembang. Saya juga ingin saya suci. Suci daripada hal-hal yang bisa mengotori perilaku keagamaan saya. Jadi berkembang, apanya yang berkembang? Nah, kita bisa melakukan interpretasi, kita bisa melakukan penalaran. Yang berkembang itu adalah wawasannya, gagasannya, sehingga kemudian itu bisa mempengaruhi kinerja ekonominya. Nah, suci, apanya suci? Ya, suci, orang suci itu ya, suci karena dia melakukan ibadah, taat beragama. Kenapa misalnya ada hadas? Nah, hadas ini sebelum kita ibadah, sholat. Hadas kecil. Kita disuruh berwudu dulu sebelum melakukan sholat. Sholat ini yang paling fundamental. Tetapi sebelum sholat berwudu dulu. Nah, suci. Itu. Nah, jadi ada syarat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, suci. Maka harta yang bisa dizakati itu juga harus suci. Suci dari hukum syar'i. Apa artinya suci? Ya, fiksinya halal, tidak melanggar aturan. Nah, jadi kalau banyak harta tetapi sumbernya tidak suci, bagaimana itu? Nah, sama halnya ketika kemudian ya kita sholat tetapi tidak berwudu. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini mungkin kita harus kritisi bagaimana praktik keagamaan kita dan konsep beragama kita. Gitu. Jadi eh, zakat ini bukan hanya aktualnya, tetapi inputnya juga itu sudah harus suci gitu. Sampai kemudian niatnya. Niat itu adalah bagian dari input. Jadi orang berzakat itu bukan hanya bicara harta. Memang instrumennya yang paling nampak itu adalah harta. Memang fiksinya bilang zakat mal, zakat harta. Tetapi kalau nggak suci itu masuk wilayah apa? Kalau niatnya ndak di situ gimana? Niatnya bukan karena ibadah itu kan juga bermasalah gitu. Ya, jadi sekali lagi bicara zakat tidak sekedar hanya tunggal bicara instrumen dari sisi ekonominya atau hartanya, tetapi hati orang yang mau mengeluarkan zakat itu juga menjadi perhatian kita. Nah, jadi zakat. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian, aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, ini ata, ata itu datang, ata. Jadi memang yang mempunyai kewajiban membayar itu, pembayar zakat itu ata harus aktif gitu. Dalam Al-Quran, ata amrullahi fala tasta'jiluhu. Pasti datang hari kemudian. Fala tasta'jiluhu. Janganlah kalian itu meminta kepada Allah untuk segerakan. Jadi akan datang. Jadi hari kiamat itu akan datang. Itu pasti. Nah, ini penggunaan kata ata dalam Al-Quran. Sebagaimana juga ketika kemudian kita mengeluarkan zakat, kita juga harus pasti untuk datang gitu. Maksudnya adalah kalau kepastian hari kemudian itu sebuah keniscayaan, sebuah aksioma gitu. Tidak perlu dipertanyakan datang atau tidak, kapan datangnya. Sebagaimana juga orang yang membayar zakat itu dipastikan harus menunaikan gitu. Ini bagian dari komitmen ekonomi kita. Kita punya harta, salah satu syaratnya mau nggak mengeluarkan zakatnya gitu. Nggak perlu dipanggil-panggil gitu. Nah, ini yang jadi problem.
Nah, kalau semua orang yang siap memiliki harta banyak, siap juga mengeluarkan zakatnya, itu sudah memiliki perilaku sebagai orang yang variabelnya tadi suci dan berkembang. Nah, tetapi faktanya kan ya itu. Jadi siap memiliki harta tetapi tidak siap, tidak memiliki komitmen untuk eh, mengeluarkan zakat. Nah, karena itu memang penting Bapak Ibu sekalian. Perlu ada desain kita ya, desain pemikiran ekonomi. Bahwa ketika kita ini memperkenalkan tentang proposal bisnis, ya proposal bisnis. Proposal bisnis kita itu nanti keuntungannya atau pendapatannya ada tiga. Ada tinggi, ada sedang, ada rendah gitu. Kamu gitu kalau kita buat proposal bisnis. Oh ini keuntungannya tinggi, keuntungannya sedang, keuntungannya rendah. Tapi tiga skala ini itu kan untung semua. Cuma ada yang besar, ada yang sedang, ada rendah. Nah, seharusnya juga di situ sudah dilakukan proyeksi zakat. Kalau keuntungannya tinggi bisnis kita ini, maka proyeksi zakatnya segini. Kalau keuntungannya sedang, maka juga zakatnya skenarionya seperti ini nominalnya. Kalau rendah, ah, maka kemungkinan ya apa namanya tidak sampai zakat tetapi infak. Nah, demikian juga misalnya lebih bagus lagi kalau zakatnya apa kalau pendapatannya tinggi ya zakatnya begini plus infaknya berapa gitu. Nah, ini tuh lebih bagus lagi. Kalau misalnya keuntungannya atau pendapatan bersihnya sedang nantinya, maka zakatnya begini plus impaknya berapa gitu. Itu juga sudah harus dibuat seperti itu. Tapi kalau keuntungannya atau bersihnya, netonya rendah, ya peluangnya tidak dapat zakat tapi dapat infak. Nah, supaya kemudian ada kesiapan mentalitas ekonomi kita. Ya kalau sampai begini maka risiko alokasinya seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, begitu hati-hatinya Al-Quran kaitannya dengan pemilih harta ini, maka zakat ini eh, disebutkan sebagai sedekah. Makanya dalam Quran surat Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Ini ya biasa teman-teman mahasiswa menyebut ini dalil zakat itu dalam surat Taubah. Nah, itu tidak disebutkan infak, hanya disebut as-sadaqah. Innamas sadaqat. Innamas sadaqat. Nah, sadaqat ini disebutkan bahwa sesungguhnya zakat, sedekah disebut zakat. Mengapa? Karena itu sedekah itu adalah pembuktian atau pembenaran apa yang dibenarkan. Yang dibenarkan itu adalah iman. Apakah iman kita itu berfungsi atau fungsional ketika kita punya harta? Nah, jangan-jangan harta kita nominalnya miliaran, ya tentu ya kita sepakatlah kalau miliaran pasti zakatnya sudah lebih ya standarnya. Ah, nominalnya itu. Tapi ketika itu pembenaran iman kita ini bahwa ini harus dikeluarkan, iman kita tidak fungsional. Nah, jadi tanggung jawab ya kontrol iman ini itu yang disebut dengan sedekah. Innamas sadaqat. Nah, bukan bicara tentang zakat, tapi sedekah. Jadi pemilik harta ini itu diminta mana bukti komitmennya gitu. Nah, ini jadi itu sedekah. Ini juga tentang sedekah ini
Itu juga ada lafadznya dalam Al-Quran berkaitan dengan komitmen atau komitmen cinta pada orang yang melamar, yang kita kenal dengan mahar. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Itu juga disebut dengan saduqat. Saduqatihinna nihlah. Jadi mahar itu sesuatu yang apa ya, sangat bagus ya. Nihlah. Ya, itu juga disebut jadi kalau disebut dengan sedekah lalu kemudian berubah menjadi zakat karena zakat ini adalah pembuktian rasa iman bagi orang yang punya harta untuk mengeluarkan sementara sedekah itu adalah pembuktian bagi calon suami terhadap kecintaannya pada pelaksanaan pernikahan itu. Jadi ini pembuktian ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah mengapa disebut zakat, mengapa disebut dengan sedekah. Nah, lalu kemudian kita juga melihat di dalam Al-Quran ada infak. Infak. Nah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi eh, untuk mencapai prestasi atau status yang menjadi harapan kita, maka ada syaratnya. Syaratnya adalah mengimpakkan, mengalokasikan harta kita dari apa yang paling disukai. Artinya kita harus memberikan yang terbaik dan itu sifatnya maksimal, jangan tanggung-tanggung kalau mau mencapai prestasi. Nah, infak ini itu secara teori ada dua. Ada infak yang sifatnya umum, jadi infak. Pokoknya saya mengalokasikan harta saya. Nah, tetapi ada juga infak yang sifatnya terbatas, terikat, infak mutlakah. Jadi misalnya begini, pengurus masjid, silakan Bapak Ibu memasukkan infaknya atau sumbangan di masjid untuk kepentingan pembelian AC masjid. Masjid ini mau dibelikan 300 AC masjid. Wah, ini masjidnya besar, Pak. Butuh 300 AC. Nah, infak yang keluar ini adalah infak yang sudah pasti harus dimanfaatkan untuk kepentingan AC itu. Tapi kalau misalnya pengurus masjid mengatakan kita hanya membutuhkan eh, penggunaan pembiayaan pemeliharaan masjid ini dalam setahun sekian. Nah, silahkan Bapak jamaah untuk menyumbang atau berimpak. Nah, itu penggunaannya itu ya secara luasa sesuai dengan aturan yang ada tanpa menyebut apa yang dia harus lakukan. Itu infak. Nah, Al-Quran ini kalau kita lihat eh, ayat yang paling awal itu, ya misalnya versi Utsmani, Mushaf Utsmani, ya Bismillahirrahmanirrahim. Eh, dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3 ini, ada ya paling tidak ada 3 gagasan besar. Yang pertama adalah iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Jadi salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga adalah mereka
mengalokasikan dana dari rezeki yang mereka dianugerahkan kepadanya, jadi infak. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengatakan bahwa gagasan awal Al-Quran, versi Mushaf Utsmani yang banyak beredar ini di Indonesia, itu ada tiga. Yang pertama adalah bicara iman, yang kedua bicara tentang sholat, dan yang ketiga adalah bicara infak. Nah, infak ini kalau itu berkaitan dengan kewajiban rumah tangga, infak ini berubah menjadi nafkah. Nah, suami istri itu nafkahnya. Tapi kalau itu berkaitan dengan urusan non-domestik, artinya keluar, itu namanya infak. Nah, infak ini ada infak wajib. Infak wajib ini itu tadi adalah zakat gitu. Ada infak yang sifatnya sukarela. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, infak ini luar biasa menjadi gagasan awal Quran. Jadi seakan-akan bahwa umat Islam itu harus meraih sekaligus tiga pilar kehidupan ini. Yang pertama imannya, yang kedua sholatnya, yang ketiga adalah infaknya. Kalau tiga variabel ini kita coba sandingkan, kita mencari titik temunya dan kita mencari relasinya antar hubungan itu, maka hubungan iman dengan sholat, nah pasti ada. Hubungan iman dengan infak pasti juga ada. Orang yang kuat imannya pasti kuat juga sholatnya. Orang yang kuat sholatnya pasti juga kuat infaknya. Walaupun itu ya hartanya tidak sampai ke situ, tetapi paling tidak kalau dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, itu idealnya seperti itu. Jadi yang paling terakhir itu adalah infak. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah infak. Nah, sekarang kenapa dia kuat berinfak? Begitu. Karena kepercayaannya luar biasa. Imannya sangat kokoh gitu. Karena ada dalam Al-Quran satu jaminan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, apa aja yang kalian itu alokasikan, ya, infakkan pasti tergantikan. Nah, kalau sudah seperti itu sudah bicara iman, itu adalah suara iman gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini tiga hal ini nggak bisa dipisahkan. Sehingga kemudian ketika kita bisa bicara zakat, ya mungkin kurang tepat kalau kita melihat zakat itu sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Ada dua variabel yang lain, ada iman, ada sholat. Nah, dan memang benar, kalau strukturnya dalam rukun Islam kita, ya ini kan zakat salah satu rukun Islam. Sholat juga seperti itu. Iman itu yang kemudian kita kenal dengan syahadatain, itu juga adalah bagian daripada struktur rukun Islam. Nah, cara kita mengkampanyekan zakat itu secara terpisah. Sebagaimana halnya kita mengkampanyekan sholat juga terpisah. Sebagaimana halnya kita mencoba mengkampanyekan tauhid terpisah dengan dua variabel ini. Seharusnya berislam kita itu terintegrasi gitu. Nah, sehingga iman itu mendorong kita kuat bekerja, kuat untuk taat sholat itu juga mendorong kita untuk mengeluarkan infak. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian sebelum kita diskusi, ini infak. Nah, infak itu ya simpul aktivitas ekonomi. Ya, kita tidak disuruh bekerja dalam konteks ini ya. Tetapi bagaimana di tangan kita itu ada harta yang kita bisa distribusikan keluar, redistribusi. Jadi dia berada pada simpul gitu. Nah, dia bilang, cari dulu kerja, dari kerja cari uang,
dari cari uang itu yang halal baru kemudian infak. Dia hanya bilang infak. Jadi dia berada pada wilayah simpul. Artinya dia posisi tengah pemasukan dan pengeluaran. Nah, simpulnya kita pegang gitu. Nah, jadi orang yang berimpak itu artinya dia mengendalikan inputnya, termasuk prosesnya, juga dia mengendalikan outputnya, kemana dia harus alokasikan itu. Itu hebatnya munfik atau orang yang berimpak. Termasuk di situ nanti muzaki. Sebagaimana dengan sholat. Ternyata sholat ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Tadi ada wudhu. Nah, kita disuruh berwudhu. Nah, kita cari tempat yang suci. Kita menghadap kiblat. Tapi kita disuruh sholat. Aqimus sholat. Tapi ada proses. Jadi sholat ini juga adalah simpul. Bagaimana dengan iman? Iman juga ini adalah simpul. Iman ini betul itu ada di dalam hati. Tetapi iman ini memberikan spektrum yang lebih luas terhadap pola pikir kita. Oh, iman ini ya Allah. Allah yang punya pengendali rezeki. Oh, saya hanya kerja, tapi Allah yang kasih itu. Saya hanya berdoa, saya hanya berolahraga, Allah yang kasih kesehatan. Ini kan simpul semua. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu iman ini berada dalam wilayah poros tengah, bukan pinggir Pak. Ya pengendali dari seluruh aktivitas kita. Sholat juga berada pada wilayah poros tengah dari aktivitas kita, bukan pinggiran. Infak ini ya, ekonomi infak ini itu berada pada poros tengah. Ya ini satu kekuatan kalau kita bisa optimumkan dalam diri kita, iman kita berada pada poros tengah, lalu kemudian sholat kita. Sholat ini ada dua, ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Nah, ada juga infak, ada infak wajib, ada ada infak wajib, ada infak sunnah. Kalau iman kan satu, satu aja. Tapi kalau sholat ini ada macam-macam, ada dua. Kalau infak juga ada dua. Kalau iman hanya satu. Jadi kalau kita lihat dua-dua, 4 tambah 1, 5. Imannya satu, zakatnya ada dua modelnya, ada dua bagiannya, infaknya dua, jadi totalnya berapa? Ada 5. Jadi angka 5 ini ya kita tidak masuk wilayah angka, tapi kita bisa mengungkapkan untuk mengingatkan kita bagaimana 5 ini. 5 ini satu imannya kokoh, kemudian sholatnya ada dua, sholat sunnah, sholat wajib, lalu kemudian ada infak, infak wajib, ada infak sunnah. Saya kira itu Pak Moderator, Pak Direktur itu pengantar kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira luar biasa Prof materi kajian yang telah disampaikan kepada kita semua. Tadi Prof mengawali dengan mereview bahwa kewajiban atau pelaksanaan berzakat di Indonesia itu sebenarnya telah dimulai ketika umat yang mendiami Indonesia dulu itu sudah berislam. Ya, jadi ketika sudah berislam, otomatis mereka sudah melakukan kewajiban zakat. Namun demikian, mungkin sampai saat ini teknis pengelolaannya yang belum optimal sebagaimana apa yang diharapkan. Tadi kalau juga kita melihat data-data bahwa tingkat efektivitas pengumpulan zakat masih sekitaran 10%. Sebenarnya itu mengindikasikan bahwa ada 90% yang tidak melaksanakan kewajiban zakat. Jadi kalau 10 yang sudah melaksanakan, ya ada 90 yang tidak. Ini tentu merupakan sebuah pekerjaan yang sangat besar bagi kita-kita yang mau concern di bidang pengelolaan zakat ini. Dan Prof. Hamzah tadi juga sudah sangat banyak memberikan pemahaman-pemahaman dasar kepada kita terkait dengan arti zakat dan pengelompokan zakat. Ya, ada hal yang menarik tadi di akhir-akhir pemaparan beliau, yaitu mengenai zakat itu ada infak yang sifatnya wajib
ada non wajib. Kalau infak yang wajib itu mungkin bentuknya dalam bentuk nafkah kepada keluarga, dan infak ya, pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan di jalan Allah. Dan begitu pula sedekah, ada sedekah yang wajib, itulah zakat, sebagaimana dalam Quran surat Taubah, dan ada juga sedekah yang sifatnya non wajib. Dan sebagai penutup pemaparan Prof. Hamzah tadi, juga terkait dengan perintah zakat itu ternyata merupakan sebuah simpul. Kalau di dalam manajemen kami pelajari itu sebagai sebuah proses produksi, ya. Ada input, ada processing, ada output. Ya, zakat itu ada pada sisi processing. Nah, untuk berzakat maka kita harus mencari. Mencari itu adalah input. Bagaimana kita mencari input, kemudian kita menggunakan harta itu, kemudian sebagian daripada harta itu kita bagikan sebagai output. Nah, disinilah hal-hal yang banyak untuk kita coba kaji bersama. Nah, bersama kita pada kesempatan ini, alhamdulillah sangat beragam. Ini ada teman-teman dari Sijai, ada dari tadi ada saya lihat dari Papua, Pak Sujoko ya. Papua Barat. Apa Papua itu Barat, Papua Barat? luar Sorong biasa. kali. Papua Barat ada Sorong ya. Itu Papua Barat mana? ya, Sorong. Tadi Selayar, Sinjai. Bintuni, Luar biasa. Bintuni Papua Luar Barat. itu ya, itu pulau Saya kira itu. mari kita mencoba memanfaatkan kesempatan yang singkat ini karena kita akan berakhir jam 8.30. Mungkin ada sesi untuk bertanya, atau mungkin ada yang ingin disampaikan sharing sebagai bagian daripada kajian kita pada kesempatan ini. Silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya atau mau sharing, menyampaikan hal-hal yang bisa dibagikan buat kita semua. Silakan langsung menyampaikan. Ya, saya karena tidak ada, saya ingin Ya. ini aja Pak Agus. Silakan Prof. Ya. Ya, jadi pertama terima kasih tadi kita ikuti bersama kajian beliau ya, dan ini kita rekam. Semua rekaman nanti ini kita akan buat e-book, dan e-book ini akan kita pasarkan di bookstore saya. Saya udah punya toko buku online ya, pertama di Indonesia Timur, kita pasarkan dan kita kasih gratis semuanya ya Pak Agus. Nanti Bung Ari ya dibuatkan ini semua ini kita buatkan buku. Karena dengan buku kita akan dikenang dengan kitab. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tadi data tentang 10-90% itu jangan dikembangkan karena itu kan bukan berdasarkan fakta empiris, itu pendapat. Ya, jadi jangan diperluas khusus untuk kita aja sebagai bagian dari motivasi. Karena kita tidak punya data yang sebenarnya, belum ada sensusnya itu ya. Belum ada sensusnya tentang 90%, 10%. Nanti kita, kalau kita sempat keluar orang ketahuan, wah nanti marah-marah lagi ya. Karena Basnas lah saja ini ada juga lewat masjid ini macam-macam ya. Kita tidak tahu persisnya. Intinya begitu. Yang kedua, hari ini saya lihat 22 orang. 22 orang yang hadir dari 297 juta penduduk. Ini sudah langkah maju karena tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan besar itu dimulai dari orang besar. Ya, Qaddafi hanya berempat dengan teman-temannya, ayo kita jadi ini ya. Kemudian Nabi Muhammad 4 aja sahabat dekatnya, dan dia yang mendampingi dia ke Madinah cuma 1 orang ya. Kemudian Republik Indonesia didirikan oleh panitia 9 orang, ketuanya Soekarno, wakilnya Hatta ya, ada ketua Muhammadiyah, ada ketua NU, 9 orang saja. 17 Agustus 45. Pada saat itu 9 Ramadan dia berdiri di Pegangsaan Timur jam 10. Proklamasi. 9 orang saja yang mendirikan republik tanpa notaris ya. Hanya berdiri aja. Jadi ini sudah syukur. Dan tidak ada perubahan besar dimulai dari yang banyak. Semuanya dari yang kecil. Semuanya dari 1 orang jadi 2 orang ya, akhirnya jadi menggema. Apapun idenya pasti dimulai dari orang kecil.
Seperti ekonomi syariah dimulai 2010, tahun 91 Bank Muamalat. Ya, 5 tahun yang lalu ada ide pemisahan Kementerian Haji, nanti ada masalah baru dipisahkan. Jadi harapan kita nanti ada Kementerian Zakat, ya. Dan kalau bisa menterinya itu dari mantan rektor ya Ensorong. Sementara ini kita perjuangkan beliau akan menjadi dirjen zakat, ya, supaya dari rektor menjadi dirjen, sehingga kita akan bahagia, ya, kita punya ketua yayasan jadi dirjen. Saran saya nanti berikutnya, ya, dari Papua aja lagi yang lain, ini kita belum mengajak orang. Dari 22 paling tidak target seni ini 44. Itu sebagai acuan bahwa kita apakah ini kita punya dakwah ini berterima atau tidak. Ya, kalau tidak sampai 44 ada yang perlu dikoreksi diri kita. Check yourself and do the best. Ya, artinya loh, kok Anda ini setengah hati, ya. Jadi belum menggunakan power seperti kata Pak Prof Hamzah, zakat itu wajib diambil karena itu hak. Ya, orang lebih takut tidak bayar pajak dibanding tidak bayar zakat, ya. Kalau tidak bayar pajak masuk penjara, kalau tidak bayar zakat masuk neraka. Hanya belum sanggup kita buktikan, ya. Yang kita bisa buktikan, kau bisa pakai handphone, pakai apa? Tidak terlihat kan itu gelombang elektromagnetik. Nah, itu yang menggerakkan kau punya bicara dengan handphone, gambarmu bisa dikirim lewat udara, ya. Jadi itu udara ini alat rekam ilahi, ya. Karena yang udara semua ditangkap, semua itu bahan baku pengiriman gambar itu dari udara. Kalau Facebook 20 tahun yang lalu Anda bisa dilihat gambarnya, dibuka kembali, maka Anda juga mulai dari lahir akan ketahuan sembunyi-sembunyi. Ya, ini dulu pada saat puasa dia bilang puasa dirinya padahal dia minum air, ya. Seperti itulah nanti kita ke depan. Pokoknya Bismillah kita mulai, dan ini setiap orang nanti paling sedikit menyampaikan ke satu orang. Ya, dan saya akan periksa Senin depan. Kalau kurang dari kelompok langsung hentikan aja. Tidak ada gunanya ini. Apa gunanya ini? How to dakwah. Bagaimana berdakwah? Kita belum sesuai di kita punya capacity. Kita ini masih di bawah kemampuan kita. Kita hanya loyo-loyo mengajak orang kepada kebaikan. Ya, jadi itu saran saya, dan ini langkah bagus Pak Direktur. Silahkan dilanjutkan, saya akan ukur. Kalau di bawah 44 orang berarti ini tidak usah dilanjutkan, karena berarti tidak kerja lagi yang lain ini. Ini hanya menjadi pekerjaan ala kadarnya, bukan menjadi perjuangan kita, bukan menjadi amal ibadah yang kita akan sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya juga ini berdakwah kepadamu khususnya zakat. Ini buktinya, ada rekamannya, dan kau sendiri paling tahu, ya Allah, ya. Kita tidak ada motivasi diri, sehingga ya jadi orang-orang biasa aja. Anda terlatih jadi pengikut, bukan jadi pemimpin, ya. Yang pemimpin itu misalnya seperti beliau sudah rektor, ya, memimpin lagi sesuatu yang orang lain ini zakat lagi, naik lagi. Ini baru belum sampai berapa lama ini sudah kita belum semua bergerak, ya, belum semua bergerak. Ya, ribut lagi yang membela kemarin ada masalah-masalah zakat hanya kita aja kan. Ya, ada Basnas di Indonesia ada 500 lebih. Kemudian Basnas provinsi ada 38. Yang bermasalah hanya di NRK. Masa NRK merusak semua Basnas yang lain? Ya sudahlah, karena Anda tidak ngomong, ya, Basnas-Basnas yang lain itu. Ya, ayo kita bantu kawan-kawan kita yang benar, kita katakan yang benar, yang salah kita katakan yang salah. Kita sebagai penegak keadilan dan kebenaran, dan buktikan sejarah Anda akan dicatat nanti. Dilihat, ya, siapa Anda sebenarnya, ya. Anda pengikut atau pemimpin atau hanya apalagi pengkhianat atau penipu, apalagi koruptor. Sudah, janganlah, ya, jangan ada gabung di kelompok kita. Saya kira itu aja peringatan saya tadi, khususnya tadi yang data tentang 10 sampai 90 itu sumbernya dari mana tidak jelas. Jadi hati-hati aja, ya, karena itu BPS saja sering bentrok dengan Kementerian Sosial, khusus data miskin. Dan data miskin di Sulsel sebegini, BPS bilang sebegini, Dinas Koperasi bilang sebegini, tidak pernah ada satu data yang benar tentang kita. Ya, jadi kita hati-hati tentang itu, apalagi persentase, ya, anggaplah itu hipotesis aja, ya, dugaan saja.
lebih besar atau lebih sedikit ya. Kalau kita pastikan jangan. Itu sebagai orang yang berilmu ya, apalagi dokter itu dibawa mati, Pak. Bapak tidak pernah disebut mantan dirjen di nisannya, mantan rektor di nisan, tapi tertulis nanti di situ di batu nisan Dr. Agus Salim di batu nisan itu. Jadi susah itu ya. Dokter itu dipertahankan ya. Itu tambahan, silahkan yang lain menambah. Yang paling penting kita bersyukur. Lain sakartu malasidanakum. Kalau kau syukur, saya akan tambah nikmatku. Ini menjadi identiti kita, Senin Kamis dilanjutkan saja nanti ya, puasa Senin Kamis, kemudian zakat Senin Kamis, apalagi nanti yang Senin Kamis. Itu aja Pak Direktur. Terima kasih kepada yang hadir ini. Kita akan kasih. Boleh bertanya masih? Ya, Mungkin? makasih banyak, Silakan, Prof. silakan. Hanya saya menunggu saja karena tidak ada yang ngomong, jadi saya. Ya, makasih banyak, Prof, atas Silakan, motivasinya. Ayo, Silakan, naik Pak semangatnya, kasih naik. Ahmad Tarmizi. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih banyak warahmatullahi motivasinya, Prof. Ya, Ya. Pak Ahmad, silakan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tirmizi dari Medan. Oh, luar biasa. Waalaikumsalam. Tadi Sumatera jam 7 mulai di Utara. Medan, baru jam 6, baru selesai subuh, agak terlambat datang tadi karena masih ada apa di masjid. Iya, ya. Begini, Pak Prof mau tanya masalah zakat perusahaan. Ini kalau zakat perusahaan memang ada keuntungan sedikit, tapi hutangnya itu, hutang perusahaan kan banyak. Ini bagaimana tentang, mungkin ya ke depan lah, mungkin biar bisa saya pelajari, Prof kan, apakah memang wajib zakat ataukah gimana gitu kan, itu untuk perusahaan atau di keluarga memang ada keluarga yang ya hutangnya banyak tapi memang penghasilan ada, itu bagaimana Pak Prof ya, masalah eh, kewajiban membayar zakat tadi ya, apakah memang pelunasan hutang dulu atau zakat dulu atau gimana mungkin. Saya masih agak awam untuk masalah ininya, mungkin itu kira-kira Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ahmad Tirmizi dari Medan, ya luar biasa. Ya, pertanyaan beliau terkait dengan zakat perusahaan yang ada harta tapi juga ada utang atau ada kewajibannya lain. Ya, mungkin juga teman-teman dari Basnas sebagai praktisi bisa memberikan masukan mengenai pertanyaan Pak Ahmad ini. Silakan Prof, kalau ada yang bisa dijelaskan. Ya, makasih ya, senang sekali Pak Ahmad Tirmizi dari Medan ya. Wah, Medan ini kan Indonesia Barat ya. Cepat bangun di sana, cepat sahur ya, cepat berdoa. Kita di tengah ini masih tidur, Bapak sudah bangun sholat ya, itu luar biasa. eh Zakat, mana didahulukan utang atau zakat ya? Ya, utang ini sebenarnya dua-dua kewajiban. Kalau kita mampu membuat dua buku, ada buku kita tentang utang, ada juga buku kita tentang tunggakan zakat, itu lebih ideal. Ya, jadi ketika kita itu berdoa sebelum banyak harta kita, ya Allah, kalau lunas utang saya ini, saya akan begini. Tapi ternyata juga faktanya sudah lunas, tambah lagi harta, tapi lupa semua. Utangnya tidak dibayar, zakatnya apalagi. Jadi idealnya memang itu dalam setahun itu utangnya berapa, netonya berapa, zakatnya berapa. Utang, jadi utang ini kewajiban harus dibayar. Utang itu terkait dengan urusan kita dengan orang per orang. Itu muamalah. Sementara zakat itu adalah ibadah. Nah, ada orang yang mampu membedakan utangnya sekian, tetapi harta bersihnya sekian. Nah, itu dia bisa pisahkan itu. Nah, pendapatannya sekian. Wah, ini. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada pilihan personal, utang dan zakat, ya selesaikan dulu utangnya. Karena itu terkait dengan
muamalah, dahulukan muamalah. Kalau ada sisanya, yaitu kalau sampai bisa bayarlah zakatnya. Itu itu kaidah yang pertama ya. Tapi dalam era sekarang ini perlu kita hati-hati. Nah, tidak semudah mengaplikasikan kaidah itu. Itu kaidah ketika perilaku kita ini pada era-era 60-an, 70-an. Itu kita bisa secara praktis kita bisa lakukan tanpa pertimbangan. Nah, pada saat 60-an, 70-an yang namanya uang cash itu masih susah. Yang namanya lembaga pembiayaan itu, perusahaan-perusahaan marketing itu belum sehebat sekarang. Yang namanya pola cicilan itu belum membumi seperti sekarang. Tapi pada saat sekarang ini, ya era 1900-an, 2000-an sampai sekarang ini, ya kita sudah beli barang ini, ya, tetapi disuguhkan lagi barang yang lain. Nah, belum selesai tawar-menawar itu, produksi baru muncul lagi, ditawarkan lagi gitu. Ya, sehingga perilaku kebutuhan kita itu sangat cepat menjadi kebutuhan untuk prioritas. Nah, ini yang terjadi, faktor eksternal. Ya, yang mungkin pada awalnya itu hanya ketika ditawarkan keinginan, tetapi karena disuguhkan berulang-ulang, memori kita ini terpengaruh menjadi kebutuhan. Nah, setelah itu menjadi kebutuhan dalam pandangan kita, ya, kita menganggap itu kebutuhan, tetapi itu dipaksakan menjadi kebutuhan. Misalnya, ya, masuklah rasional kita, pikiran kita, wah itu memang kebutuhan. Nah, ya kebutuhan. Tetapi ini juga utang udah berjalan. Pendapatan kita, ini PNS Pak ya, tetap gajinya pendapatan itu kan segini, gimana? Nah, ini yang saya katakan tadi tanda kutip, hati-hati. Kita ini orang PNS, mungkin juga tidak semua. Itu kan cara berekonomi kita, pendapatan kita ya pas-pasan. Pas tanggal 1 ada, tanggal 5 ada lagi, tanggal pas ada. Oke. Pas kita butuh, nggak ada yang bisa minjamin, masukkan di bank, masukkan di koperasi. Kan pas juga namanya itu, Pak. Nah, tetapi kita masukkan di koperasi, kita masukkan di bank itu, kan sesuatu ada yang mau dibeli. Nah, keluar dari bank itu, keluar dari koperasi, kita beli. Nah, ini kan sudah utang, tapi kan belum dibayar. Nanti bulan depan, sekian sekian tahun. Nah, prioritasnya sudah selesai. Oh, beli ini. Nggak lama lagi, ada lagi yang hubungi kita. Beli lagi, Pak. Nah, sementara sisanya itu kan berapa? Nah, begitu. Jadi, pengeluaran kita itu, ya, cara kita menggunakan anggaran itu seperti pengusaha. Oh, beli. Ya, orang juga percaya sama kita kan? Nah, itu juga masalahnya. Kenapa sih orang percaya sama kita? Karena hanya status kita. Nah, ini juga jadi soal. Nah, kita lakukan itu. Jadi, kapan kita ini bisa memiliki pendapatan untuk dikeluarkan zakatnya? Sangat sulit, Pak. Ini era sekarang. Tambah lagi standar zakat itu adalah emas. Emas ini kan naik terus, Pak. Makanya kemarin ada diskusi. Ini zakat ini gimana? Standar pakai emas, pakai perak. Bagaimana ini? Wah, kalau kita standar emas, enggak mungkin ya. Pendapatan kita ini sudah terkuras sekian oleh utang jangka panjang itu 10 tahun, 20 tahun. Enggak bisa. Apalagi ada tambahan. Kalau ada perubahan gaji, paling gaji pensiun. Hanya sekian persen susah. Makanya perlu perlu ada pertimbangan ya. Ini nanti ya lembaga yang terkait, lembaga ijtihad. Karena ini zakat ini juga adalah bagian dari ijtihad.
mungkin ada yang akan mengurus ini bahwa perilaku umat Islam berkaitan dengan pengeluarannya itu sudah bergeser, tidak seperti dulu. Nah, ditambah dengan penawaran-penawaran juga semakin simpel, semakin sederhana lewat handphone dan sebagainya. Nah, karena itu perlu pertimbangan perilaku kita ini ditambah dengan standar zakat. Bisakah kita itu menggunakan zakat itu standarnya adalah pada saat panen, yauma hasadih, pada saat panen. Nah, jangan lagi tahunan. Kalau tahunan itu harga emas naik terus, standarnya semakin tinggi, enggak kesampaian gitu. Nah, mungkin tiap bulan kita hitung berapa pendapatan kita, berapa bersihnya gitu. Nah, pendapatan kan ada Basnas itu sudah menetapkan kalau sekian ini zakatnya 5%, sekian gabah, sekian kilogram gabah harganya segini. Itu masih bisa gitu. Nah, tapi kalau kita menghitung standar emas, oh emas makin membumbung. Nah, karena ini adalah wilayah ijtihad. Perubahan hukum itu diboleh dimungkinkan. Karena ada kaidah tagyirul ahkami bitagyiril azmani wal amkani. Perubahan hukum itu, status itu bisa berubah karena perubahan tempat, perubahan waktu, termasuk perubahan sosial ekonomi perilaku gitu. Nah, itu saya kira seperti itu. Jadi, kaidah yang kita sebutkan tadi itu yang pertama, dalam era yang penuh dinamika sekarang ini itu harus hati-hati kita terapkan. Ya, karena seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga utang itu menjadi beban yang harus diselesaikan dibanding dengan zakat. Tapi pertanyaan zakat ini kapan kita bisa berzakat? Maka standarnya ini harus dilakukan pertimbangan ulang. Itu seperti itu. Nah, yang kedua zakat perusahaan. Dulu menjadi diskusi ya, nanti Basnas menjelaskan. Karena Basnas ini memang zakat-zakat di perusahaan, Prusda di kabupaten kota itu menjadi bagiannya. Ya, mana lebih memungkinkan. Karena di perusahaan juga itu ada beban CSR, ada juga pajak lagi. Nah, kalau zakat mau masuk di situ boleh, silahkan. Nah, apakah kalau zakat perusahaan sudah keluar, maka zakat personal juga itu sudah kena, sudah juga terwakili gitu. Itu juga yang menjadi pertanyaan. Ya, zakat perusahaan. Apakah komisarisnya juga sudah terkena? Saya kira tidak. Itu zakat perusahaannya, iya atas nama perusahaan. Walaupun memang yang memiliki beban ibadah itu adalah siapa? Adalah person. Tetapi person-person ini tadi itu bergabung dalam sebuah perusahaan. Perusahaan ini juga ada pimpinannya, ada karyawannya gitu. Transformasi perusahaan ini menjadi penting, bukan transformasi personal gitu. Nah ini, jadi kalau saya diminta pendapat ya, ini menjadi perbedaan. Zakat perusahaan silahkan, tetapi zakat personal masih ada. Ya, masih ada karena apa? Ini person ini ya direktur di situ, tetapi kalau pulang ke rumah banyak lagi usahanya yang lain gitu. Nah, yang terakhir menurut saya ya, tentang berkah. Berkah ini bisa menjadi alasan. Ada berkah yang bisa dilakukan secara personal. Nah, itu kita bisa rancang keberkahan secara personal. Ada juga berkah yang bisa dirancang di tempat kerja kita, di perusahaan kita. Ada juga berkah yang bisa dirancang untuk kepentingan komunitas. Bahkan Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakat. Jadi sebuah negeri ini bisa menjadi berkah. Kalau negeri saja ini bisa berkah, itu tidak otomatis. Itu juga harus dimulai dari keberkahan perusahaan. Keberkahan perusahaan itu juga dilahirkan dari keberkahan keluarga, keberkahan karyawan, keberkahan personal. Jadi kalau perusahaan itu
dikeluarkan zakatnya, bisa menjadi bertransformasi bahwa perusahaan itu berkah gitu. Saya kira itu mungkin Pak Tirmizi ya, Pak Ahmad Tirmizi ya. Ya, makasih Pak. Makasih. Ya, Baik, terima alhamdulillah. kasih Prof atas jawabannya, dan saya kira ini menarik sekali karena kajian kita semakin mendalam ini, dan kami juga yang sehari-hari bergelut di dalam ilmu ekonomi ini yang menarik ini terkait dengan utang tadi Pak Ahmad Tirmizi ya. Ya. Karena kalau di utang itu kan ada kategorinya juga, ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Nah, apakah total utang ini yang dikurangi dari total aset sehingga itu nanti yang akan dihitung sebagai wajib zakat, atau mungkin ada kajian-kajian yang lebih mendalam bahwa utang jangka panjang dianggap bukan sesuatu yang menjadi pengurang ya. Dan tadi juga terkait dengan perilaku, benar juga yang Prof Hamzah sampaikan bahwa sesuatu itu awalnya hanya keinginan berubah menjadi kebutuhan, dan yang lebih hebat lagi nanti ini menjadi ketagihan, Prof. Jadi awalnya keinginan dulu, kebutuhan baru menjadi ketagihan. Nah, itu juga akan mempengaruhi berapa besar sebenarnya aset yang terkena zakat. Oke, baik, di forum ini juga ada teman-teman dari Basnas, mungkin ada ilmu-ilmu pengalaman yang bisa dibagikan buat kita semua. Silakan. Lagi satu Pak, saya tanya Pak. Oh iya, silakan. Ya, silakan Pak Rusli. Nanti sekalian mungkin ada yang bisa menanggapi. Silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Di sini saya Pak, masalah zakat ini yang sangat penting ini karena termasuk rukun Islam yang ditunaikan. Bahkan di zaman Abu Bakar itu pernah diperangi Pak oleh zakat itu. Sekarang ini muncul masalah ini, pegawai ini katanya tidak boleh berzakat karena banyak utangnya. Itu sementara petani tanda 653 dengan dinilai uang itu cuma hampir 4 juta, sementara pegawai yang 10 juta lebih gajinya tidak wajib zakat. Ini lucu ini. Oke, saya sependapat apa yang disampaikan tadi Bapak ini, Pak Prof. Ini saya sependapat sangat sependapat dengan Bapak. Dan ini zakat tidak boleh kita main. Kalau mau mengatakan tidak wajib zakat, maka kita tanggung risikonya di hadapan. Ya, makanya Basnas ini ada sudah bahas standar itu emas 85. Kalau standar emas 85 baru 1 tahun yang sisanya, mana ada orang berzakat Pak? Gajinya kalau standar emas itu hampir 14 juta itu per bulan gajinya. Sementara petani gajinya cuma 3 juta, penghasilannya 3 juta, itu pun 2 kali 1 tahun, wajib zakat. Nah, makanya ini perlu Bapak ini, saya sependapat Bapak Profesor Hamzah ini, saya sangat Pak, saya sangat mendukung Bapak ini. Istilahnya jarang orang seperti Bapak ini yang berpendapat itu, yang banyak itu. Pegawai tidak wajib berzakat karena banyak kebutuhannya. Petani saja yang tidak cukup 3 juta sekali panen, tidak cukup. Itu wajib keluarkan. Kebutuhannya lebih banyak petani Pak. Mau beli mobil, mau beli motor, mau beli juga rumah, mau tinggal di kota. Makanya tidak sependapat kalau banyak utangnya tidak boleh. Itu kan kewajiban dulu baru kebutuhan. Jadi ini gaji, keluarkan gajinya. Makanya Yusuf Qaradawi itu mengkiaskan juga itu, dikiaskan dengan petani. Kita ini kan setiap bulan panen. Taruh pegawai sekarang itu ya, gajinya berapa? Sementara petani di zakatnya yang penghasilannya cuma 3 juta lebih. Kenapa pegawai yang gajinya tinggi itu setiap bulan terima tidak adilan ini? Jadi saya tidak sependapat kalau mengatakan bahwa itu banyak kreditnya itu pegawai. Itu kan mereka bukan kebutuhan pokok. Kalau ada banyak kreditnya yang dimaksud sih banyak itu kebutuhan pokoknya. Dia pinjam dulu, berasnya belum dibayar. Itu tidak wajib. Banyak kreditnya kan kredit mobil, kredit rumah. Jadi kapan orang berzakat sampai mati tidak berzakat pegawai. Persoalan kebutuhan baru saya mau diambil.
Jadi saya minta Bapak ini sebagai fasilitasi ini, bagaimana ini masyarakat bisa berzakat. Yang juga ini salah penyaluran zakat ini, Pak. Itu penyaluran zakat itu ada dikasih itu guru mengaji. Itu guru mengaji tidak masuk dalam kategori itu Pak zakat itu. Yang dimaksud dalam inna shadaqatil lil fuqara itu orang miskin. Kalau guru mengaji Pak pegawai dikasih zakat itu. Biar janda dikasih janda, yatim. Tidak ada usaha itu yatim, janda, kemudian guru mengaji, tidak ada itu. Yang ada orang miskin, kalau janda miskin dikasih. Kalau janda kaya tidak bisa dikasih. Guru ngaji kalau miskin dikasih, kalau ngaji pegawai dikasih. Ini role yang menjadi depan Allah ini. Kemudian juga kenapa itu zakat dialihkan ke dikirim ke Basarnas, kemudian zakat dipakai membangun, bisa diberikan tas dikasih nak sekolah. Ini saya tidak sependapat seperti itu, tidak tepat sasaran pengelola zakat itu. Makanya yang pengelola zakat perlu juga orang profesional, orang paling tahu hukum itu, tahu agama bagaimana. Karena ini bukan cuma dunia tapi tanggung jawab di hadapan Allah. Salah saran itu nasional di hadapan Allah. Tidak boleh itu. Jadi itu perkanya orang miskin. Ya, oke. Kasih banyak Pak. Kalau saya kasih banyak. Saya dengan Bapak. Baik, walaupun saya terima kasih Pak Haji Rusli atas tanggapan, pertanyaan-pertanyaan, dan saya kira banyak juga pemikiran-pemikiran beliau yang bisa kita terima sebagai bahan dari kajian kita ini. Silakan, kita mungkin masih sedikit lagi kita punya waktu karena kajian ini berseri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sekiranya ada hal yang belum sempat kita bahas pada kajian kali ini, berikutnya insya Allah hari Senin kita akan kembali melakukan kajian pada jadwal yang sama dengan mungkin materi yang berbeda. Silakan, ada yang mau ditanggapi, silakan Pak Leo, silakan. Dari Selayar. Ya. Terima kasih, Selayar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leo Siregar, pimpinan Basnas Kepulauan Selayar. Terima kasih, luar biasa. Halo? Iya Pak. Suaranya? Silakan. Jelas Pak Leo. Jelas. Iya, saya mendengarkan tadi tanggapan atau arah penyampaian dari Prof. Hamzah, menarik sekali, bagus sekali. Mudah-mudahan beliau bisa masuk pada bagian dirjen di Basnas Amin, RI. Kalau amin, bisa, amin. Semoga bisa masuk di Basnas RI, Prof. Amin, insya Allah. Benar kata Prof tadi, memang di zakat itu kalau kita melihat potensi yang ada di mana-mana, potensi zakat itu semuanya sebenarnya besar. Tetapi kita kembali lagi ke masyarakatnya atau personnya. Karena selama ini kan masyarakat itu yang sudah tertanam dalam hatinya itu, mereka lebih yakin kalau zakat itu langsung disalurkan ke keluarga terdekatnya. Nah, ini satu persoalan yang saya rasa banyak dipikirkan atau banyak diakui oleh setiap manusia. Banyak istilahnya bahasanya tuh. Lebih meyakini bahwa zakat itu lebih bagus sebenarnya kalau langsung disalurkan oleh keluarga terdekat. Itu yang membuat sebenarnya potensi-potensi yang ada di Indonesia ini tidak masuk ke lembaga resmi, sehingga potensi yang besar itu hanya 10% yang kata Prof tadi itu yang terdata oleh lembaga resmi, ya, termasuk Basnas, baik kelas maupun Basnas. Nah, kemudian berikutnya saya tanggapi tadi Pak Haji yang terakhir, Pak Haji Rusli ya. Iya. Ini tanggapi saja. Maaf Haji, di Basnas itu yang dikelola bukan cuma zakat, tapi infak dan sedekah juga dikelola. Sehingga agak keliru, kalau menurut saya agak keliru kalau orang menganggap pendistribusian kepada
anak-anak sekolah atau apa tadi yang disebut itu adalah Ya, tidak benar. Karena ya, yang dikelola oleh Basnas karena bukan zakat, ada ya, infak dan sedekah. Kalau zakat memang jelas Aji, ada 8 asnaf boleh disalurkan. ya, Tetapi kalau infak, itu kita bisa bebas. Kita bisa memberikan bantuan bencana alam. Kita bisa ya, memberikan bantuan pendidikan. Kita ya, bantuan kesehatan. Jadi kita harus bisa memilah mana zakat, mana infak. Kalau infak, saya rasa kita tidak terlalu terikat. Mau kemana kita salurkan. Yang penting penyalurannya itu sesuai dengan orang yang betul-betul berhak untuk menerima. Jangan orang mampu kita berikan zakat. Tetapi sebagai contoh begini Haji, ya, itu para ustaz-ustaz itu banyak orang kaya, termasuk Prof. Hamzah itu kan orang kaya, orang ya, mampu. Nah, Prof. Hamzah itu kalau ada kegiatan-kegiatan itu tidak salah kami rasa kalau beliau itu diberikan infak dari yang peroleh dikumpulkan oleh zakat dari di Basnas. Mungkin untuk Mas. sementara demikian. Mohon maaf kalau misalnya ada yang agak keliru atau kurang berkenan. Terima kasih. Enggak. Begini, saya Sekedar Makasih, informasi juga. makasih Pak Leo ya. Iya, Ya silakan Pak Haji, silakan Pak Haji. Pak Haji ya, Rusli, silakan. ya, jadi begini, saya kira infak dengan zakat, mana lebih tepat kalau ada orang miskin Pak yang dikasih setara, umpama itu tas sekolah dikasih semua, sementara di tas sekolah itu hanya orang kaya dikasih tas-tas itu nana. Eh, Mana Putus, lebih putus. efektif Pak, lebih efektif Pak dikasih orang miskin itu infak juga. Sementara ini kalau zakat tidak cukup untuk orang miskin. Putus-putus Ya saja, ini tidak ada suaranya. pertanyaan saya. Kalau saya enggak apa-apa kalau umpama infak itu sekalian digabung untuk orang miskin, sekalian dikasih semua. Karena kalau umpama ini dikasih ini untuk zakat, untuk infak untuk belikan tas anak sekolah, saya kira enggak apa-apa memang itu dapat. Mana lebih bagus kalau dikasih orang miskin itu yang infak juga. Apalagi kalau orang miskin ini setiap hari Bu Pak. Setiap hari Siap, ada ini siap, Pak. Haji, siap. Saya dapat satu orang ini orang Pak, saya dapat 100.000 per bulan Pak. Makanannya saya pergi mintakan itu cari dana untuk mereka 100.000. 100.000 daripada itu Pak di anak sekolah. Kemudian itu kan orang kaya tidak ada. Kalau saya biar infak zakat kasihlah orang miskin Pak. Kasihlah orang miskin Pak. Tapi kalau masalah tidak ada, biar orang kaya bisa dikasih. Tapi bagaimana, mana lebih baik, juga kasih orang miskin. Itu yang saya maksudnya Pak. Ya, kalau bahas dikasih orang ya. Kita bahas itu bahkan ada Pemda, ada pemerintah. Apakah masuk kategori itu zakat dikirim ke Basnas ya? Atau tercampur itu? Ya, makanya ini saya lebih makul Pak orang miskin. Ya, biar impaknya juga ramai Pak. Ya. Saya kira barangkali siap. Kasih banyak Pak. Baik, makasih Pak Haji Rusli. Saya kira ini adalah forum kajian, maka semakin banyak pendapat semakin menarik. Ya, karena semua pendapat ini akan coba kita elaborasi, dalami supaya kita bisa menemukan pengayaan-pengayaan daripada pengetahuan kita tentang zakat ini. Baik, masih ada? Ya, kita sudah lewat dari jadwal yang disepakati. Ya, kalau tidak ada lagi atau ada yang mau disampaikan silakan. Terakhir kita akan akhiri insya Allah pada jam 9. Ya, masih ada waktu kita 10 menit. Ditutup aja Pak Direktur, ditutup aja. Iya. Oh iya, baik. Ya, karena ya. Baik Prof. Ya. Insya Allah kita masih akan ketemu lagi. Insya Allah hari Senin tanggal 23 pada jadwal yang sama dan dalam link Zoom yang sama. Jadi silakan Bapak Ibu untuk kembali hadir dan kalau bisa tadi arahannya Prof, kalau bisa
mengajak teman-teman yang lain, semakin banyak kita di forum ini, semakin bagus kajian kita, dan insya Allah puasa kita semakin berkah karena kita membahas Amin. tentang Amin. salah satu hal yang menjadi Amin. 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 Barakallah, Islam. barakallah. Saya kira itu ya intinya. Dan tentu kami sangat berterima kasih kepada Prof. Dr. Hamzah yang senantiasa bersedia membagi ilmunya kepada kita semua. Apalagi terkait dengan ekonomi zakat ini jarang-jarang ya, bahkan baru kali ini kita menemukan ada pakar yang mendedikasikan ilmunya untuk mengembangkan ekonomi zakat ya. Saya sendiri sebagai orang ekonomi sangat banyak inspirasi yang bisa kami dapatkan dari ekonomi zakat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau sekiranya belum bisa memberikan kesempatan kepada kita semua, dan kita jadikan forum ini juga sebagai forum silaturahim supaya kita masih ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Insya Allah ini akan memberikan keberkahan buat kita semua. Saya kira demikian, kita tutup pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.